Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di Dialog Suwung ke-46 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Dialog Suwung ini juga bisa para sahabat nikmati di podcast maupun di YouTube channel kita. Silahkan cek di Instagram, di bio-nya ada di situ link macam-macam. Seperti biasa, kita akan membahas tentang puisi-puisi sakral. Dalam kesempatan kali ini, saya dan Bang Damai akan merenungkan satu puisi Rumi. Puisi ini sangat ringkas, namun demikian di dalam ringkasnya itu terdapat kebijaksanaan, hikmah yang benderang tapi juga terselubung. Izinkan saya, para sahabat semua, untuk membacakan utuh 3 baris puisi ini, kemudian kita akan bersama-sama menjelajahi perenungan spiritual tentang puisi ini. Terus melangkahlah walau tiada tujuan jelas. Jangan lihat cakrawala, itu bukan untuk manusia. Bergerak ke kalbu tanpa digerakkan takut. Jadi Bang Damai, saya pertama-tama menyikapi puisi ini bingung gitu ya. Seolah-olah kok terus melangkahlah walau tiada tujuan jelas. Ini kan seakan berlawanan dengan apa yang kita alami dalam keseharian. Harus punya tujuan dong, gitu. Ini kenapa malah Maulana Rumi bilang, nggak ada tujuan juga melangkah saja. Sampai kemudian saya menangkap bahwa sebetulnya yang beliau maksudkan dengan terus melangkah itu adalah perjalanan kalbu. Terus melangkahlah walau tiada tujuan jelas. Itu yang saya hayati adalah terus melangkah dalam perjalanan ke Tuhan. Tujuan yang lain-lain nggak jelas, nggak apa-apa. Jadi di sini sebetulnya yang saya hayati di baris pertama ini, para sahabat, melangkah dalam keheningan. Pada saat kita melangkah dalam keheningan, langkah kita itu nggak perlu kita ukur step by step, berjalan. Kita menyusuri lorong waktu, nggak perlu peta, nggak perlu gambar, bahkan dalam complete darkness juga nggak apa-apa. Karena yang penting adalah sincerity, ketulusan itu untuk terus berjalan. Yang seolah-olah nggak ada tujuan di situ, kita juga nggak mikir besok gimana, akan jadi apa segala macam, tapi betul-betul perjalanan ini semata-mata bisikan kalbu. Jadi ada panggilan sebetulnya. Terus melangkahlah walau tiada tujuan jelas. Itu sebetulnya kita diminta untuk, yang saya rasakan ya, menembus tipuan-tipuan dunia. Jalan aja. Malah Bang Dame di sini kok rasanya itu seperti panggilan yang apa? Labbaika Allahumma labbaik. Aku datang kepadamu gitu. Dan di baris keduanya Maulana Rumi juga bilang jangan lihat cakrawala, itu bukan untuk manusia. Kan aneh ya, biasanya kan kita itu mengukur itu ke horizon, ke cakrawala.
Tapi beliau itu bilang, jangan lihat cakrawala, itu bukan untuk manusia. Jadi artinya kan ada sesuatu loh yang melampaui cakrawala itu. Cakrawala itu ada satu batas, tapi di ambang itu sebetulnya ada yang tidak kasat mata yang saya rasakan. Jangan lihat cakrawala itu bukan untuk manusia. Itu ajakan untuk coba kamu tembus yang material, coba kamu tembus yang fisikal, coba kamu masuk ke dalam rahasia hati. Jadi kalau yang saya hayati, Bang, di baris pertama itu kita diminta jalan aja, di baris kedua itu diminta tembus rahasia hati itu. Sehingga di baris ketiga, kemudian beliau menyatakan bergerak ke kalbu tanpa digerakkan takut. Ini juga bagi saya tamparan gitu ya, karena kan biasanya kita itu mendekati Tuhan itu karena ada rasa takut dan ada rasa ingin gitu kan. Ingin pahala kan gitu ya. Takut neraka gitu. Tapi beliau bilang bergerak ke kalbu tanpa digerakkan takut. Ini kan artinya perjalanan cinta. Ya. Ikutilah cinta itu, masuk terus ke dalamnya sampai takut pun itu udah nggak ada lagi. Jadi yang saya hayati, Bang, rasa takut itu jadi minggir, seolah-olah seperti laut merah terbelah itu kalau cerita Nabi Musa. Bergerak ke kalbu tanpa dikerahkan takut, cinta itulah yang menjadi tuntunan, dan disitulah kita bisa mendapatkan contentment gitu ya kalau bahasa Inggris ya. Suwungnya dapat di situ. Mungkin di situ dulu Bang, silahkan Bang Dame. Oke, saya dari tadi sudah pingin menyela sebetulnya, cuman saya biarkan dulu Mas Denny menghabiskannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Semoga malam ini kita bisa dituntun untuk bisa menyaksikan hakikat-hakikat, rahasia-rahasia ilahi, kebenaran-kebenaran yang kita coba ungkap dari puisi-puisi sakral gitu ya. Dalam hal ini kita belajar dari guru cinta Jalaluddin Rumi. Saya dari tadi itu ingin mengeluarkan kalimat yang sehari-hari kita dengar, Mas. Tujuannya nggak penting kita kemana, tapi kalau kita bersama yang dicinta, asik aja tuh, gitu Mas. Dan kadang-kadang kan liburan ke Prancis, liburan ke Jepang, liburan ke Labuan Bajo, itu seru tuh. Di tujuannya itu jelas dan seru gitu. Tapi kalau kita tidak bersama yang tercinta gitu, atau yang ada chemistry, yang ada ketersambungan, perjalanan itu melelahkan, Mas. Bahkan yang dibayangkan di Labuan Bajo atau di tempat yang sangat dicari-cari orang itu, tempat wisata paling indah itu, jadi hambar kalau kita tidak bersama yang terkasih. Gitu. Bahkan kalau hujan lebat, badai, kalau kita bersama yang tercinta, itu badai itu menjadi satu petualangan yang asik. Gitu Mas. Ini bahasa yang sehari-hari kita dapat. Bahasa akal kan tujuannya kemana nih kita nih gitu. Ya kan? Oke, tujuannya jelas gitu. Tapi kalau kita tidak bersama orang yang tepat atau tidak bersama cinta, itu jadi nggak asik tuh. Jadi, nah di sini Jalaluddin Rumi menekankan
bergerak ke kolbu gitu. Kolbu itu kan tempat cinta bersemayam. Jadi bahasa kolbu itu bahasa yang menuntun kita di situasi manapun. Bahasa rasa ilahi, bahasa sang kesadaran kalau Vedanta gitu kan. Ini juga menjadi, saya teringat salah satu ritual haji yaitu syai ya. Itu kan kisahnya Siti Hajar mencari air untuk anak tercinta. Iya. Jadi ada cinta di situ. Tujuannya ke sofa nyari air, nggak ada. Tujuannya ke marwah nyari air, nggak ada. Logikanya jangan nyari lagi dong ke sofa. Karena tadi sudah ke sana nggak ada air. Tapi dia jalan aja ke sana. Nggak ada juga. Jalan lagi ke marwah. Gitu. Jadi bersama cinta atau karena cinta itu dua hal yang berbeda, Mas. Jadi yang pertama tadi saya menjelaskan bersama cinta, bersama sang kekasih, bersama kolbu, dengan antusiasme gitu, Mas. Tapi juga tidak bersama cinta, tapi karena cinta saya lakukan apapun. Itu sama seperti kalau saya lagi ngasih training, Mas Denny, itu saya tanya ke karyawan yang sudah 20 tahun gitu, kamu suka nggak yang kamu kerjakan ini? Enggak sih. Itu secara paradigma umum, kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, itu tidak pernah great ya, tidak pernah excellent. Tapi artinya tidak bersama passion, tidak passionate, tidak antusias. Maksudnya tidak dia sukai apa yang dia lakukan, tapi dia lakukan juga. Tapi kenapa bertahan sampai 20 tahun? Karena ini untuk anak istri saya, ini untuk keluarga saya. Karena saya mencintai mereka, apapun saya lakukan. Jadi ini tinggal kita perhatikan pengalaman kita masing-masing nih secara individu. Jadi kita akan ngerti puisi Rumi ini teruslah melangkah, meskipun tujuannya tidak jelas. Jangan lihat kemana-mana gitu loh, maksudnya jalan aja. Ya kemana-mana itu sebenarnya itu bukan untuk manusia, itu nampil aja gitu kan. Baru di situ dikasih Jalaluddin Rumi, Maulana Rumi, rahasianya bergerak ke kolbu tanpa digerakkan rasa takut. Bahkan dengan kolbu takutnya hilang. Jadi bila di antara kita sudah mencicipi, sudah terbuka kolbu. Terbuka kolbu itu bisa juga kita masih ada dualitas ya. Bersama yang tercinta. Bersama yang tercinta itu adalah kita bisa ekspresikan hati kita dengan jujur, Mas. Ya. Jadi kalau ada satu kekeliruan, kita bisa saling koreksi gitu. Ini masih bersama. Tapi kalau kita tidak bersama sang tercinta, seseorang yang kita cintai dalam perjalanan itu, bersama hatimu. Dan Rumi, Maulana Rumi menekankan bersama kolbumu. Gitu Mas. Jadi ini seolah-olah Maulana Rumi mengkritik orang-orang yang memutlakkan tujuan yang jelas untuk baru melangkah. Ini jelas dulu dong tujuannya, baru kita melangkah, kan gitu. Tapi para pecinta kan tujuannya belum jelas. Tapi kalau kita suka apa yang kita lakukan gitu. Kita antusias melakukannya. Itu yang dalam beberapa kali diskusi ya Mas Denny, kita kan bicara tuh. Kalaulah misalnya yang kita bayangkan ini tidak manifest gitu ya. Tapi kita sudah antusias. Kita mencintai prosesnya. Kita bahkan menyaksikan bagaimana kasih sayang Tuhan dalam
tantangan-tantangan, halangan-halangan yang datang, teruslah melangkah. Itu Mas. Ini Jadi, saya jadi dapat insight lain nih Bang. iya, Dari renungan Bang Dame itu saya dapat beberapa hal. Yang pertama itu adalah bahwa ini sebetulnya Rumi merangkul semua orang. Artinya adalah bahkan untuk orang yang belum antusias pun dirangkul. Saya ya, jadi kepikir ya tadi pada saat Bang Dame menjelaskan mengenai kita renungkan ke perjalanan kita masing-masing. Itu kata teruslah melangkah walau tiada tujuan jelas itu sebetulnya meminta orang here and now. ya, Kamu nggak usah lihat jauh-jauh. Kamu jalan aja apapun kondisi batinmu. Kondisi batinmu lagi antusias, alhamdulillah. Kondisi batinmu cemas, ya sudah alhamdulillah juga. Kondisi batinmu mangkel, melangkah saja. Itu bagian pertama yang saya hayati Bang. Dari apa ya, yang ya. Bang Damai tadi itu renungkan. Yang kedua adalah jangan lihat cakrawala itu bukan untuk manusia, karena di sini justru ini bikin kita jadi tidak here and now. Jadi kebanyakan what if gitu. Waduh, nanti kalau kita nggak ke sana gimana? Waduh, ini gimana? Waduh, ini gimana? Jadi sebetulnya baris pertama dan kedua ini yang saya hayati sesudah Bang Damai tadi menjelaskan itu adalah fokus here and now. Jalani saja apa yang kamu jalani. Dan yang ketiga yang saya sambungkan, nanti akan ada evolusi. Evolusinya adalah kamu akan merasakan karena cinta. Dan insya Allah kamu nantinya bersama cinta. Jadi nggak usah pusing. Ya. Boleh nggak ini Mas? Silakan. Aduh, Silakan. aduh. Wah, ini seperti dialog suwung sebelumnya nih Mas. Jadi Maulana Rumi luar biasa nih. Saya suka tuh kalimat Mas Denny tadi. Kalimat pertama itu merangkul semuanya. Jadi siapapun teman-teman dalam kondisi apapun, situasinya lagi depresi kayak ya yang lagi seneng kayak atau yang lagi terpuruk kayak udah teruslah melangkah. Terus melangkahlah gitu ya. Walau tiada tujuan jelas, jalan aja dulu. Jalan terus. Ya kan? Nggak usah ya here and now banget. Terus jangan lihat cakrawala. Kalau Mas Dini tadi mengatakan ini itu, kalau saya bilang ya jangan terlalu lihat orang lain gitu loh. Nanti bikin iri, bikin dengki, banding-bandingin gitu loh. Ya Mas ya. Itu kan Iya. penyakit zaman sekarang itu gitu kan. Oh dia udah punya mobil, dia udah punya rumah, Iya. dia sudah ini, sudah itu. Itu jadi nggak melangkah gitu. Kebanyakan ngeliatin orang gitu loh. Insecurity kan di situ. Di bagian pertama kamu lagi insecure, nggak pede, jalan aja dulu terus. Jalan aja. Jangan lihat kemana-mana, jalan aja. Karena sesungguhnya itu bukan untuk konsumsi manusia. Karena kamu itu ilahi. Nah, baru bergerak ke kolbu sudah dapat, Mas. Oh, asik nih ternyata. Jalan aja, itu bagian pertama. Jangan lihat-lihat yang lain, terus jalan. Karena itu bukan untuk manusia. Ini untuk keilahiannya gitu. Bergerak ke kolbu baru mulai dapat, Mas. Cinta itu. Dan ini Atau yang dalam konteks tim, kita udah ketemu di bagian 3 ini. Kita udah ketemu orang-orang yang sefrekuensi, yang antusiasnya sama, Mas. iya. Gitu. Terus Ini saya jadi dapat lagi pada saat tadi itu kita melangkah saja, jangan dilihat-lihat orang lain. Itu sebetulnya ada satu rahasia yang disingkap oleh Maulana Rumi, yaitu
pada saat kamu terus melangkah tanpa tolah-toleh kiri kanan depan belakang, kamu akan menghayati penyingkapan-penyingkapan itu. Ya, ya. Di mana hadiah itu tuh luar biasa banyak. Setiap detik selalu ada penyingkapan. Tapi kalau kita sibuk ngelihat kanan kiri, lihat orang lain, ya lewat aja jadinya. Jadi maksudnya bergerak ke kalbu di sini yang saya juga hayati, Bang, sebetulnya kebersamaan cinta itu selalu ada. State of being kita lah sebetulnya yang membuat penyingkapan itu jadi kagok gitu kan. Apalagi kalau yang tadi Bang Dami ngomong itu kan ada istilahnya juga FOMO ya, fear of missing out. Aduh orang lain begitu masa gue enggak gitu. Padahal beliau bilang kan FOMO itu bukan untuk manusia, karena untuk manusia esensinya adalah bersama cinta ilahiyah itu. Iya, iya. Dahsyat ini. Jadi dalam untayan kata yang sederhana, beliau langsung menghunjam seperti akupunktur gitu ya. Ya deh, nggak usah repot-repot deh, pikirin aja yang lain. Karena saya jadi merasakan juga, Bang, perjalanan karir saya sendiri juga seperti itu. Kan waktu menapak di awal, ini sebetulnya apa sih kok kayaknya nggak jelas banget gitu. Tapi sebetulnya di setiap langkah kita itulah akan terbuka berbagai opportunity. Dan kalau kita nggak melangkah, ya mana ada penyingkapan berikutnya. Kalau kita diem aja ya nggak akan tersingkap gitu. Tapi keberanian melangkah itulah tanpa perlu pusing lihat kiri kanan, tanpa perlu pusing tujuannya kemana, justru itu yang justru akan melepaskan rasa takut. Dan ini saya kira para sahabat semua berada dalam kondisi yang selalu containment inilah yang justru hadiah terbesarnya gitu ya. Jadi nggak gampang kesel, nggak gampang sedih, dan seterusnya. Saya mau ajak ke ini, Mas, ke pemahaman ini. Kan gimana dong? Kan kita dalam hidup perlu tujuan yang jelas, kan gitu, Mas. Sementara Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, oh, jalan aja meskipun tujuannya nggak jelas. Tadi sudah kita bahas, teman-teman. Maulana Rumi merangkul semua orang. Apapun situasi kamu, teruslah melangkah meskipun tujuannya belum jelas. Nah, bagaimana orang yang sudah punya tujuan yang jelas melangkah dalam hidup? Nah, mereka yang sudah punya tujuan yang jelas, dia cenderung akan memuja tujuan itu. Katakanlah sudah tercapai tujuan itu. Nah, di situ dia akan menemukan renungan lagi. Apa ini yang saya cari? Nah, itu juga kayak Rumi mengkritik orang yang memuja tujuan, kan? Kalau ditanya orang-orang suci yang sudah samadhi, katakan begitu, Mas. Tujuan hidup apa? Makna hidup. Mereka nggak nanya makna hidup lagi. Jalanin aja hidup, kan gitu. Itu kan kadang begitu tuh, kalau guru-guru yang sudah samadhi itu bilang, ya tujuanmu ya berekspresi aja apa saja gitu. Tapi kan bagi akal modern, itu kan susah, Mas, kalau kita melangkah nggak ada tujuan. Nah, maksud saya, Mas, dalam konteks puisi Rumi ini, itu pasti ada pikiran-pikiran yang muncul tuh di benak kita, ya gimana kita akan melangkah kalau nggak ada tujuannya gitu. Jadi bukan berarti menafikan tujuan loh teman-teman ya, tetapi tujuan itu bisa jadi satu arah, tapi tanpa itu pun kita bisa jalani saja apa yang ada di depan kita itu, gitu, Mas. Ini saya jadi teringat, sejak saya kecil itu saya sangat terinspirasi oleh salah satu kata-kata mutiara yang dipakai Steve Jobs, yang katanya itu adalah dari tradisi Buddha, gitu ya. The journey is the reward, bukan destination-nya. Jadi di sini saya jadi menangkap satu elemen lagi, Bang. Dengan kita itu
tidak fokus ke tujuan, justru kita itu akan menikmati prosesnya, moment by moment ini. Jadi sebetulnya bukan distraction malah. Dengan kita itu tidak fokus ke tujuan, maka justru kita akan mengapresiasi setiap momen, setiap detik yang kita jalani, dan di situ akan terbuka satu awareness bahwa kita mengapresiasi sesuatu yang sakral, bukan dunia fisik. Kita jadi mengapresiasi metafisik. Dan pada gilirannya, maka kita akan terus menari ini sebetulnya, Pak. Jadi perjalanan ini sebagai tarian, di mana kita itu bebas mengekspresikan diri kita sendiri dengan irama jiwa kita masing-masing. Jadi kita hidup lebih otentik dan terpandu oleh cinta, gitu. Jadi sebetulnya ini liberation ya, pembebasan sebetulnya yang dilakukan oleh Maulana Rumi ini. Kita itu dipandu untuk bebas, otentik, lepas. Dahsyat, dahsyat. Bagaimana Mas, ini saya datang dari tadi udah kita diskusikan ya Mas ya. Ini luar biasa nih teman-teman, dahsyat sekali kalau sahabat-sahabat di sini menghayati ya, merasakannya. Bagaimana Mas kalau tiba-tiba orang yang bukan dalam teori training motivasi kan, kamu harus buat tujuan yang jelas, clear segala macam, spesifik. Gimana itu Mas? Kira-kira menjawabnya itu Mas, kalau ada yang berpikiran begitu dengan substansi yang disampaikan Rumi ini. Saya kira nggak bertentangan ya. Nggak bertentangan. Karena kalau kita lihat tujuan itu sebagai sebuah perencanaan, sebagai sebuah direction, tapi kita tidak anggap sebagai mutlak, saya kira nggak ada masalah. Oke. Maksudnya gini, saya mau ke Bandung, nah ya sudah, ke Bandungnya pakai apa, itu kan kita jalani aja. Misalnya, tadinya rencananya itu mau berangkat jam 7 pagi, tiba-tiba saya harus melakukan kerjaan lain, nggak bisa dapetin jam 7. Tapi tetap harus sampai Bandung misalnya jam 1, ya sudah, kita coba naik kereta Wus, misalnya gitu. Tapi kita ke Bandung kan, jadi nggak harus kaku gitu. Jadi kalau kita melihat tujuan tersebut sebagai trajektori mungkin ya, bukan sebagai ini kaku, mentok harus. Karena yang berbahaya itu adalah kalau kemudian kita menjadi tidak mengapresiasi proses perkembangan batin, perkembangan fisik, perkembangan diri kita untuk menuju destination itu. Nah, di sini mungkin yang juga bisa dihayati oleh para sahabat semua adalah bahwa Rumi mengajak kita untuk menghayati proses. Dan ada seorang sahabat, yaitu guru renang gitu ya, dia selalu bilang training doesn't lie. Perjalanan langkah demi langkah inilah training hidup kita. Dan manakala itu kita lakukan secara utuh, pasti hasil, gitu kan. Hasilnya itu apakah sesuai dengan yang kita planning atau tidak, itu urusan Tuhan. Jangan sampai, silakan Bang, maaf Bang. Malah kalau sudah menghayati hakikat atau substansi dari puisi ini, menurut saya, keberhasilan itu bukan lagi seperti yang selama ini kita pikirkan. Berhasil adalah tetapkan tujuan, dan tujuan itu termanifestasi. Of course, itu tentu saja itu berhasil dalam sudut pandang itu. Tapi kalau kita masuk kepada dunia Rumi ini, kontemplasi Maulana Rumi ini, jadi setiap saat itu sudah jadi kemenangan-kemenangan, keajaiban-keajaiban gitu. Keberhasilan yang kita raih setiap saat, setiap momen gitu.
Nah, karena itu di bagian puisi akhir bergerak ke kolbu, di situ dikasih kuncinya, Mas. Jadi saya sendiri dalam beberapa catatan renungan saya, Mas, saya selalu mengingatkan diri saya untuk kembali kepada kalimat dari Al-Quran. Ingat ya, sesusah apapun hidup, seperti apapun keadaan, aku bersamamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Aku lebih dekat, kami lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Nah, bahkan kalau kita menghayati aku bersamamu dimanapun kamu berada, aku maksudnya itu Allah gitu. Maka kemanapun kamu menghadap, kamu akan menyaksikan wajah Allah. Ini Jadi, saya dapat satu lagi nih Bang, hmm, yaitu bahwa Rumi ini membantu kita terhindar dari mengobjektifikasikan diri sendiri. Maksudnya begini, berapa banyak dari kita itu yang berupaya keras, berusaha keras, sehingga bisa menempelkan atribut ke diri sendiri. Saya adalah seorang usahawan sukses. Saya adalah seorang manajer. Saya adalah seorang startup. Saya adalah ini, saya adalah itu, saya adalah seniman. Itu semua kan objek ya. Padahal kita tahu objek itu sebetulnya nothing. Ajakan Rumi ini justru jadilah subjek. Di mana sebagai subjek itu yang ada hanya cinta. Segala yang lain itu luruh. Sehingga malah jadinya kita akan menikmati apa yang kita diskusi tadi pagi Bang, yang rencananya buat buku kita itu. Contemplation in action gitu kan. iya, benar. Jadi setiap saat para sahabat, tindakan kita ini penuh kontemplasi dalam pengertian apa? Sadar seutuhnya bahwa ini semua ilahi sebetulnya. Sehingga disitulah yang saya juga jadi hayati di baris terakhir tanpa digerakkan takut. Karena sudah bersama dengan Tuhan. Iya. Gimana mungkin ada rasa takut? Manakala kita sudah menghayati bahwa presence-nya Tuhan itu senantiasa bersama kita. Jadi bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah. Nah ini sebetulnya para sahabat semua yang saya jadi terhenyak gitu ya dari puisi singkat ini. Wah ini mutiara hikmah yang luar biasa yang Luar bisa biasa. dipakai betul-betul dalam keseharian kita gitu. Apalagi dalam kondisi seperti kondisi Indonesia saat ini yang kelihatannya kan serba rame gitu ya. Ini akan membantu kita untuk terus jalan otentik dan suwung gitu. Effortless lagi karena nggak pakai macam-macam cara. Ya, luar biasa ya Mas ya. Indah sekali. Saya kira ini bisa jadi apa ya? Bahan renungan kita bersama ya Mas ya. Iya bang. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini betul-betul kita dibantu supaya tidak mudah terpikat ke kanan kiri. Dan ini sering terjadi soalnya kan, para sahabat semua, saya sudah mau jalan, melakukan langkah A, kok kayaknya ada yang lebih asik ya, kok temen gue gitu ya, waduh dia dapat kerja di Big Four, gue enggak, waduh macam-macam kayak gitu-gitu. Itu semua kan Ya, sebetulnya adalah karena kita keseret-seret dan bukannya menapaki apa yang ada di depan kita. Ini yang kita ya, sering lupa para sahabat semua bahwa
apapun pekerjaan yang sedang kita tekuni sekarang, ya itulah jalan ilahiyah kita gitu. Sirotol mustaqim kita tuh di situ, nggak di tempat Teruslah lain. melangkah. Teruslah melangkah ya. Terus melangkah. Dan dengan kasih Tuhan, kita dibukakan setiap saat, sehingga yang terjadi adalah bekerja itu selalu antusias. Kalaupun nggak antusias, akan dikasih tahu, gini deh kamu. Dan yang memberitahu dari dalam gitu. Ya, bahasa Ini, kolbu. iya, bahasa kolbu inilah sebetulnya para sahabat semua yang dihantarkan oleh Maulana Rumi. Masuklah ke dunia non-logik, masuklah ke dunia sakral, masuklah ke dunia di mana kamu itu betul-betul berpasrah diri. Kebanyakan dari kita, saya pun termasuk dulu itu takut berpasrah diri kepada selain kekuatan kita gitu. Jadi seolah-olah kalau saya udah berusaha keras, maksimal, kok belum dapat juga, harus lebih keras. Bukannya justru ayo masuk ke dalam. Dan inilah yang secara sangat lembut itu, tapi juga lugas, Maulana Rumi itu nyuruh kita gitu kan, bergerak ke kalbu, bukan bergerak ke nalar gitu. Jadi juga di sini kan kita diberitahu bahwa nalar is not everything. However strong your logic is, bukan itu gitu. Karena kebanyakan kita berpikir bisa jadi malah tambah takut gitu. Waduh, resikonya gini. Iya, betul. Malah jadi nggak kokoh gitu kan. Ini kalau dalam bahasa sekarang, Maulana Rumi ini mengajarkan kita untuk clarity. Clear seeing, clear walking, jalan sajalah. Nggak usah toleh kiri kanan, kamu jalan sajalah. Seperti yang tadi saya hayati Bang, bahkan kalau sekarang ini kamu lagi gundah, kamu lagi susah, lagi di jalan. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaanmu. Karena seringkali bagaimana kita itu bahagia tidak bahagia itu adalah masalah di sini juga, pemikiran kita. Barangkali Bang Dame bisa bisa menutup diskusi kita malam ini, silahkan. Terima kasih Mas Denny, luar biasa ya, kita setiap dialog seperti ini, kita yang belajar sebenarnya, kita sama-sama belajar teman-teman, dan banyak sekali ketakjuban, keajaiban yang dirasakan di sini, yang tidak terpikir saat memulai IG Live ini. Makasih ya Mas Denny, makasih teman-teman, dan kalau boleh saya resum buat pribadi saya setidaknya, apapun situasi kita teman-teman, seperti apapun, teruslah melangkah. Kadang-kadang tidak jelas apa kita mau kemana, terus melangkah saja. Gak usah toleh sana, toleh sini, terus gak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang, terus melangkah. Nah, pelan-pelan nanti kita akan bergerak ke kolbu. Nah, kalau sudah kita bergerak ke kolbu, kita akan menyaksikan, mengalami langsung bagaimana cinta itu menuntut kita. Bahkan kita selalu bersama cinta. Bahkan kita adalah cinta itu. Nah, disitulah mulai menyingkir ketakutan-ketakutan yang selama ini berseliweran di benak kita. Semoga sahabat-sahabat Dialog Suhung juga dapat inspirasi ini, dan kita jadikan ini sebagai patokan pedoman hidup dalam menjalin apapun aktivitas kita. Makasih sahabatku Mas Denny, makasih yang telah teman-teman yang telah ikut bersama-sama kita ngobrol-ngobrol di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.